Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Kebanyakan orang itu meyakini ataupun hanya percaya dengan apa yang dilihatnya, tetapi lupa untuk membawa rasa itu kembali ke pola pikir, ke mindset yang benar, sehingga menelaah, meneliti tentang apa yang sebenarnya dia lihat. Sebagai contoh, penggandaan uang. Di saat dia melihat di situ ada uang banyak, dia langsung percaya saja. Langsung percaya saja. Tanpa berpikir. Dan akhirnya di saat dia sudah kehilangan harta bendanya hanya untuk memburu sesuatu yang tadinya dia benar-benar lihat, dia yakini, dia percaya bahwa itu memang ada. Dan ujung-ujungnya apa yang dia percaya ini tidak menjadi nyata. Di situ baru bekerja cakra asenanya, baru bekerja mata ketiganya, baru menyadari, baru muncul kesadaran dirinya bahwa apa yang dia lihat ternyata tidak sesuai. Nah, inilah sebenarnya fungsi dari cakra asna, mata batin, ataupun mata ketiga. Jadi sebagai pengontrol, penyeimbang dari apa yang kita lihat di hadapan kita, agar kita tidak mudah tertipu dengan hanya sekedar melihat. Kita bisa berpikir kembali, kita bisa mengkaji kembali, agar kita benar-benar menemukan kesejatian dari apa yang kita lihat. Banyak yang mencari-cari teknik, membuka, mengaktifkan, karena mereka semua masih bingung. Mereka hanya mendengar dari cerita ke cerita. Dari cerita ke cerita. Karena di saat 5 cakra di bawah cakra asna ini, kuncinya ada di cakra asna. Omongan, rasa kasih sayang, hawa nafsu, kreativitas, keyakinan, itu berasal dari pola pikir atau mindset yang disebut cakra asna. Bisa membawa kita ke halusinasi, bisa membawa ke kesadaran diri. Jadi cara mengaktifkannya yaitu dengan menyadari. Selalu menggunakan akal pikir kita di saat kita melihat sesuatu, di saat kita merasakan sesuatu. Jangan hanya dirasakan, jangan hanya dilihat, tapi juga harus dikaji, dicermati, dipahami, agar kita tidak mudah terbawa ke ranah tersebut. Dan akhirnya nanti kalau sudah tertipu, katanya tertipu padahal sudah melihat, ya karena kurang dikaji. Cakra asnanya tertutup oleh rasa dalam dirinya, sehingga rasa itu membuat buntu pikirannya, tidak mau berpikir kembali, hanya mengikuti hawa nafsunya. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin mengaktifkan, membuka
mata ketiga, cakra asna ataupun mata batin, caranya simpel. Kembali ke kesadaran diri. Kembali ke pola pikir yang benar, kembali ke mindset yang benar. Orang-orang yang sudah terbuka cakra asna, mata batin atau mata ketiganya ini sangat susah untuk ditipu. Bisa dia melihat, dia langsung mengkaji masalahnya. Dan orang-orang yang sudah terbuka cakra asna, mata ketiga atau mata batinnya ini, di saat dia menghadapi masalah sesulit apapun, dengan mudah dia akan mendapatkan solusi, memecahkan masalah tersebut. Tidak kebingungan, karena kebingungan itu mengikuti rasa kita. Kita tidak mau kembali ke pola pikir kita. Padahal masalah itu datang pasti kita sendiri yang menciptakan. Ada sebab, ada akibat. Itu sebenarnya fungsi cakra asna ataupun mata batin, atau bisa dibilang mata ketiga. Tadi jangan terlalu mengikuti pembicaraan orang bahwa nanti kalau mata batin terbuka, cakra asna terbuka, mata ketiga terbuka, kamu akan melihat hal-hal gaib, kamu akan melihat penampakan ini itu, kamu akan bisa menerawang, bisa. Itu seperti janji yang tidak ada bukti. Itu hanya akan membelokkan perjalanan spiritual kita agar kita tidak menemukan kesejatian diri yang sebenarnya. Toh tidak ada gunanya. Bukankah lebih baik kita kembali ke mindset, ke pola pikir yang benar, sehingga kita bisa menata hidup kita, bisa mencapai sebuah kemakmuran, tidak mudah terombang-ambing, memiliki keimanan, keyakinan yang teguh. Dan pastinya kita akan mawas diri, tahu diri, dan mengenal diri kita sendiri, sehingga kita tetap berpegang dengan jati diri kita. Itu sebenarnya fungsi dari cakra asna. Agar bisa naik ke cakra mahkota, kita menemukan kemakmuran dalam hidup kita. Kalau kita hanya bisa menerawang, memprediksi, melihat hal gaib, gunanya untuk apa? Itu hanya akan membingungkan diri kita sendiri, di mana di suatu tempat, di setiap tempat kita hanya melihat hal-hal gaib. Padahal di situ ada peluang untuk kemakmuran hidup panjenengan. Tapi yang sampean gagas itu hanya sesuatu yang untuk apa? Itu hanya untuk membingungkan diri kita. Makanya buat teman-teman yang ingin terbuka cakra asnanya, mata batinnya, mata ketiganya dengan benar, dengan baik, dan bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk keluarga, kita buka dengan kesadaran diri yang tinggi. Jangan hanya sebuah sugesti, tapi benar-benar kesadaran diri yang tinggi. Karena di saat itu terbuka, kita akan bisa memberi pencerahan kepada yang lainnya. Ini real, penjabaran secara real, yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya. Video ini dengan secara tidak langsung akan mengembalikan pola pikir panjenengan tentang yang selama ini panjenengan dengar, bahwa terbukanya mata batin, terbukanya cakra asna ini sampai akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak kita lihat. Karena memiliki konsep masing-masing. Kita hidup di alam nyata, kita lakukan hal yang terbaik di hadapan kita. Kita lakukan hal yang terbaik di dunia ini, agar di suatu saat kita sudah tidak ada, ini menjadi sebuah sejarah dan cerita, ataupun sebuah mahakarya kita, sehingga kita dikenang. Kita mengukir sejarah untuk hidup kita sendiri. Nah, kalau kita hanya mencari sesuatu yang tidak ada,
sesuatu yang tidak bisa dinyatakan, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Kita hanya menyia-nyiakan waktu hidup kita mencari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Cukup merenung 1 menit saja. Kembali ke pola pikir dan mindset yang benar. Disitulah akan merubah semua perjalanan hidup panjenengan, sehingga panjenengan terbuka mata batin, terbuka mata ketiga panjenengan, terbuka cakra asna panjenengan, sehingga sampai lebih bermanfaat untuk diri sendiri dan yang lainnya. Tidak ada yang mustahil di alam semesta ini. Selama kita berkeyakinan, selama kita mempunyai niat dan tekad yang kuat, selama kita mau berjuang untuk mewujudkan, karena tidak ada keajaiban yang datang dari langit. Keajaiban harus kita ciptakan. Itulah yang akan menjadi goresan sejarah dalam hidup kita. Semoga ini bisa memberi sebuah pencerahan untuk kita semua, agar kita kembali menjadi spiritual yang benar-benar cerdas, yang benar-benar bisa mengkaji, yang tidak terombang-ambing, tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga dalam perjalanan spiritual kita memang benar-benar ada gunanya, ada manfaatnya untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.